dari umatnya. Innal Qur'an lillati aqwam yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahkan katakan Allah ya dia. Kalau Bapak Ibu nanti belok pulang Sumatera Barat, pulang ke Sumatera Utara, pulang Jawa, pulang ke Limpanya, di perjalanan itu pasti ada rambu-rambu perjalanan. Ya Bapak Ibu, kalau Sumatera Barat banyak rambu-rambunya Pak. Jalan menikung tajam, kurangi kecepatan Anda. Dia baca jalan menikung tajam, kurangi kecepatan Anda. Tapi yang dibaca ada apa? Instruksi mengatakan suruh kurangi kecepatan, dia justru menambah gas mobilnya makin kencang. Kira-kira tibanya di mana Pak? Dalam jurang. Ini namanya orang yang membaca tapi tak paham dibaca. Sehingga akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan seperti apa sebenarnya tadabbur terhadap Al-Quran itu. Maka ulama mengatakan, wa minat tadabbur an taqra'a wa an ta'lama bil Quran annaka al-mukhatab bil Quran, kata ulama. Engkau membaca Al-Quran itu, kata para ulama, seakan-akan Allah mengajak engkau langsung berbicara denganmu. Maka kalau ada ayat perintah yang memerintahkan kepada kita, contohnya wajib sholat, maka ia akan merasakan saat perintah itu langsung Allah berbicaranya. Wajib bayarkan zakat, seakan-akan Allah itu langsung yang memerintahkan dia untuk membayarkan zakat. Santuni anak yatim, maka itu ayat-ayat yang memerintahkan seakan langsung berbicara dengan dirinya. Annakal mukhatab bil Quran, kata para ulama, seolah-olah Al-Quran itu perintah langsung yang Allah bicarakan dengan diri. Sebaliknya kata para ulama, kalau ayat itu berbicara tentang larangan, jangan kau dekati zina, maka seakan-akan Allah mengingatkanmu jangan kau dekati zina. Jangan kau minum khamar dan berbuat judi, melakukan perjudian. Seakan-akan Allah melarang langsung kepada dirinya untuk meninggalkan perbuatan itu. Ini adalah pemahaman terhadap tadabbur ayat. Oleh karena itu hari ini zaman sudah mudah Bapak Ibu. Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu tak bisa mentadabbur ayat. Quran terjemah sudah banyak, Quran tafsir ditafsirkan oleh para ulama dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga banyak. Fi Zilalil Quran, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, banyak tafsirnya. Ada Sofwatul Tafasir, sudah diterjemahkan. Tinggal dibeli, tinggal dibaca, tinggal duduk di majelis Quran, dengarkan para guru-guru yang ahli dengan Quran untuk mentadabbur makna ayat. Kalau itu Bapak lakukan dan kita semua lakukan, insya Allah baru terasa nikmat Quran itu begitu luar biasa, menjadi petunjuk yang sangat besar dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, wa minat tadabbur an tatadzakkara bil Quran. Di antara tadabbur itu kata para ulama adalah engkau mampu menjadikan Quran itu, ayat-ayat Quran itu adalah peringatan terhadap dirimu. Makanya kalau kita bentangkan Al-Quran itu Bapak Ibu, banyak kisah-kisah umat terdahulu yang diulang kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti buka surah Al-Fajr di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dhil autad. Ya, apakah engkau tidak memperhatikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apa yang Allah tunjukkan kebesarannya pada sebuah negeri terhadap satu kaum yang disebut dengan kaum Ad. Apa yang mereka kerjakan kata Allah? Ketika mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, Iram dhatil 'imad. Sebuah negeri Iram namanya, ibu kota dari kaum Ad, tepatnya di Yaman. Mereka membuat istana-istana mewah dari sebuah keajaiban teknologi di zaman mereka. Mereka bisa membuat bangunan-bangunan hebat. Apa yang dimaksudkan oleh Allah bangunan yang hebat ini? Yakni
semua istana yang pernah dibuat oleh Shaddad bin An, raja keturunan dari kaum An, yang beliau suka membaca kitab Samawi. Ketika dia membaca kitab Samawi, Allah menceritakan besok akan ada surga yang bentuknya begini, indahnya begini. Maka dia paham apa yang dia baca. Tapi apa kata Shaddad? Aku tak butuh surga ya Allah. Aku sendiri bisa buat surga itu di dunia. Maka dengan kesombongan Shaddad itu, dia kumpulkan para arsitek di zamannya, insinyur-insinyur yang hebat, muhandis-muhandis, maka dikumpulkan. Aku ingin jadikan istana mewah sesuai dengan prinsip yang Tuhan sampaikan ini. Tapi kita tak butuh dia. Kita bisa buat sendiri. Maka 300 tahun lamanya. Dan ditempatkan negeri itu di Yaman. Dan hari ini bangunan itu masih kokoh berdiri. Bapak Ibu kalau sudah sering pergi umrah, pergi haji, dan uangnya masih berlebih, sudah diberangkatkan guru gajinya, sudah dibawa tetangganya, sudah diberangkatkan orang yang butuh sana umrah, dan masih banyak juga uangnya, maka pergilah nanti umrah plus Yaman. Lihatlah bagaimana ayat yang diceritakan Allah ini menjadi peringatan bagi kita. Maka Shaddad dengan kesombongannya membuat istana itu selama 300 tahun lamanya dengan para arsitek yang canggih zamannya, lalu tegaklah istana itu seperti surga yang diimpikan. Ketika istana mewah itu sudah terjadi, terbangun, dan Shaddad memboyong para bidadarinya mau masuk ke dalam istana itu, maka tiba-tiba malaikat dihadirkan Allah untuk mencegat Shaddad. Wahai Shaddad, jangan kau sembah lagi matahari dan api, engkau sembahlah Allah Tuhanmu. Maka dengan kesombongan Shaddad mengatakan, tidak, aku tak butuh Tuhan, kami bisa buat surga sendiri, sebentar lagi kami akan memasukinya. 3 kali diulang, namun dia tetap tidak mau mengikuti. Akhirnya kata Allah, hei malaikat, gulung dia dengan angin topanmu, biarkan mereka mati semuanya, dan satu pun di antara mereka tak sempat memasuki istana yang mereka buat sendiri. Akhirnya Shaddad dan para tentaranya meninggal dunia, dan istananya tetap utuh sampai sekarang. Dan itulah negeri yang Allah bagikan dalam Quran. Untuk apa Allah sampaikan kepada kita? Agar menjadi ibrah, menjadi peringatan, agar belajar kita dengan mereka untuk tidak seperti mereka. Dengan kesombongan mereka hanya menguasai dunia, tapi ujungnya mereka celaka dan binasa. Maka tidak ada satupun penguasa, tidak ada satupun orang yang berjaya pada dunia, tapi mereka sombong dengan kekuasaan mereka, mereka sombong dengan harta dan kekayaan mereka, yang ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah kebinasaan dan kehancuran. Wa samudal ladzina jamus sakhra bil wad, kaum Samud yang bisa mengukir lembah-lembah, membuatkan istana-istana mewah di lembah-lembah yang sangat dalam. Kemudian wa fir'aun bil autad, jadi Fir'aun yang bisa membuat pasak-pasak bumi atau batu-batu yang dipasang menjadi bangunan yang kokoh. Itulah piramid yang berada di Mesir sekarang. Kalau ada rezeki, pergilah ke Mesir, tengoklah piramid itu, tapi bukan nak selfie saja. Ini kadang-kadang awak kopi nak selfie itu, mau nak kacamata hitam tu selfie bro tak dapat. Ya, akhirnya hampa hati, kosong, tak mendapatkan pelajaran dan peringatan. Bapak Ibu, terlalu jauh kita ke Mesir, terlalu jauh kita ke Yaman. Kita lihat aja apa yang terjadi pada ayat-ayat Allah terhadap alam yang dibentangkan ini. Maka belajarlah kepada ayat qauliyah dan belajarlah kepada ayat qauliyah. Ayat Allah itu ada 2. Yang pertama qauliyah, perkataan Al-Quran yang tertulis. Yang kedua adalah qauliyah, alam yang terkembang menjadi guru dalam kehidupan kita. Baru saja beberapa bulan yang lalu, negeri yang adidaya dan kuasa itu diluluhkan oleh si jago merah. Ketika mereka mengatakan negeri ini tak perlu lagi ada campur tangan Tuhan untuk mengaturnya. Ikut gak Tuhan malam itu Pak? Datang gak Tuhan malam itu? Tuhan datang malam itu ikut campur Pak. Dikirimnya api yang sulit dipadamkan. Harta kekayaan mereka, rumah bangunan yang selama canggih dan gagah itu hanya dalam satu malam menjadi debu dan menjadi abu. 500 miliar harga rumahnya, tak bernilai, tak bertahan sama sekali dengan lahapan api yang menyala-nyala, yang tak bisa satupun bisa memadamkannya kecuali Allah sendiri yang izinnya bisa dipadamkan. Sudah berapa biaya yang mereka habiskan mendatangkan pesawat yang canggih untuk membom air dan sebagai bentuk zat yang kemudian bisa memadamkan api itu, tetapi tetap api ini berkobar dengan dahsyatnya. Ini tentara-tentara Allah. Tapi ada yang menakjubkan, ada rumah yang tak tersentuh. Rumah siapa itu? Seorang mu'allaf. Ada masjid yang tak terbakar, rumah Allah. Allah selamatkan, api menjauh darinya. Seakan-akan api
depan, masjidnya tetap kokoh berdiri, kafe ada di belakangnya, tapi kafenya hanyut tak tampak bekasnya sama sekali. Saya mengantar anak ke pondok ke Sumatera Barat, lewat Candung ke atas sedikit terus ke atas, disitulah turunnya lahar dingin di kampung-kampung masyarakat. Pas di depan sekali ada masjid berdiri kokoh. Saya betul menyaksikan batu-batu sebesar mobil itu berada di depan masjid, dan seakan-akan batu itu berkata, diperintahkan oleh Allah, hei tentaraku batu, ini rumahku, jangan kau mengelindingnya atau rempakam ya. Berarti betul. Rumah-rumah di belakangnya digilingnya, tapi masjid ini tidak disentuhnya. Dia tentara Allah, batu akan patuh kepada Allah. Maka jaga rumahmu ini, jangan kau sentuh. Apa maknanya? Ini ayat-ayat Allah menjadi peringatan bagi kita. Kalau engkau ingin selamat pada dunia ini, dekati masjid ini. Engkau rumah kelancir-lancir di masjid namun timur. Kau boleh lancir? Hah? Ya Pak. Ini ramainya masjid ini karena Ramadan atau karena sholat Isya? Kadang-kadang ini banyak yang jadi alumni Pak. Selesai Ramadan dan nampaknya ke masjid itu, tanya Pak, apa anda nampak ke masjid ini? Ambil alumni, alumni apa aja Pak? Alumni Ramadan gitu. Ada pula istilah alumni Ramadan. Kalau alumni Ramadan, reuninya bilang Ramadan dapat. tuh tunggu puasa sekali deh. Mampu apa tuh setiap Ramadannya nampak di tiang dulu, nah tiang situ Pak. Ya kan? Tidak puasa udah nampak ya Pak. Allah Rabbi. Tapi jamaah Rahman tidak. Dia cinta sholat di sini, tetapi di Ramadan dia cinta sholat di masjid-masjid dimanapun mereka azan terdengar, dia akan berhenti untuk sholat berjamaah karena sudah terbiah oleh Ramadan dan menjadikan Quran sebagai peringatan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata para ulama? Wa min at-tadabbur ya an-ta'bira bil ayatil Quran. Engkau bisa mengambil ibrah terhadap keistimewaan ayat-ayat Quran. Saya ingin membacakan satu penjelasan Allah tentang manusia yang Allah sebutkan pancingannya tentang sebuah ayat ini. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang dirimu, kenapa engkau tak mau memperhatikan sebagai ibrah dan pelajaran? Coba lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam tubuh kita ini berapa syaratnya? Saya katakan di ini ketika saya berdakwah, harusnya para dokter itu orang yang paling soleh. Ketika dokter saraf, dia sangat soleh. Kenapa? Coba ketika saraf itu satu yang konslet, namanya saraf tajampi, Pak ada soleh. Ya Pak, namanya saraf terjepit Pak. Waktu satu saraf terjepit, itu nggak sesuai dengan jalurnya. Oh sakit ya Allah Rabbi, biayanya begitu besar. Hari ini Allah atur saraf kita begitu indah berjalan dengan aturan Allah. Belum lagi dokter kandungan. Dari mana anak itu dalam kandungan makan? Dari tali plasenta seorang ibunya. Begitu kekuasaan Allah luar biasa. Maka manusia dengan satu tubuh ini melahirkan banyak kehidupan yang luar biasa. Dokter ahli dari satu tubuh begitu banyak, sehingga mereka spesialis hanya karena dari satu tubuh manusia. Jangankan satu tubuh, terluas dari satu wajah. Dari satu wajah banyaknya produk-produk yang canggih ini namanya skincare. Itu dipukul wajah. Muncul namanya Islam, muncul namanya istana apa namanya itu? Babi Arifin Ahmad. Istana kecantikan. Apa lagi namanya? Itu hanya urus wajah-wajahnya, kulit saja. Begitu sangat luar biasa. Kenapa kita tak mau hati-hati dalam mempelajari ayat-ayat Allah ini, mengambil ibrah terhadap penciptaan tubuh kita yang luar biasa, yang sesungguhnya itu ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Maka wajar para ulama tasawuf dan sufi dulu mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Orang yang lupa dengan dirinya, maka dia juga akan lupa dengan siapa Tuhannya. Oleh karena itu, mari kita tadabbur ayat-ayat Allah dalam Ramadan ini agar iman kita meningkat dan kemudian kualitas ketakwaan kita dijamin dan layak kita mendapatkan surga yang penuh kehormatan dan kenikmatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita hidupkan malam-malam terakhir dan insyaallah saya akan isi i'tikaf di Ar-Rahman malam yang ke-26. 26 insyaallah saya akan tugas di Ar-Rahman untuk memimpin i'tikaf nantinya. Mari sama-sama
dan qiyamul lail yang insyaallah kami pimpin sendiri. Doakan kami sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk melayani umat dalam dakwah dari manapun berada. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita kepada Buya kita Haji Syekhul SPDI yang telah menyampaikan siraman rohani Ramadan Mbak Naiza. Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal